Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sasa Biantara Juli dari kelas 4C NRP 04220120. Di sini ingin meremake atau membuat ulang sebuah gambar yang pernah saya temukan pada saat tugas pertama di minggu pertama di mata kuliah menggambar instrumen. Sebelumnya di sini saya memang sudah menyiapkan beberapa komponennya, ada evaporator, lalu ada kompresor, knockout drum, Venturi, dan beberapa yang lainnya. Dan sekarang ini saya ingin meremake lagi dari awal, dari yang pada saat saya pernah menemukannya dahulu di tugas pertama yang sudah saya kumpulkan di classroom juga. Yang pertama di sini ada pressure transmitter, ada flow transmitter, juga ada flow indicating controller, flow wave, dan sebagainya. Saya ingin merangkai dulu mulai dari input pertama, yaitu evaporator. Evaporator di sini nantinya saya ingin sambungkan ke Venturi. Lalu setelah dari Venturi ini saya sambungkan dengan controller. Saya sambungkan controller, nanti akan saya masukkan juga valve. Ini juga ada pressure transmitternya seperti ini. Lalu knockout drum akan menjadi outputan dari rangkaian ini. Dan di sini ada recorder. Dan juga ada temperatur transmitter untuk proses yang pertama dan kedua. Dan itu sih juga ada motor driven compressor. Karena sudah ada Venturi di sini, saya akan hapus ini. Begitu ini saja. Yang pertama nantinya saya akan hubungkan evaporator ini dengan Venturi ini. Lalu Venturinya akan masuk dalam sinyal elektrik dengan controller. Nanti juga akan memberikan suatu sinyal elektrik ke pressure transmitternya, dan nantinya akan si controller ini juga akan terhubung dengan valve. Kurang lebih seperti ini. Akan saya masukkan dulu beberapa pipaannya. Saya masukkan dulu evaporator. Akan memungkinkan dengan Venturi. Mungkin di itu aja. Kalau menggunakan sinyal itu. Dari controller akan saya masukkan. Saya sambungkan juga ke pressure transmitter ini. Dan nantinya proses transmitter ini juga akan terhubung dengan office line. Ini nanti akan berhubung dengan kompresor. Karena kompresornya itu dari atas, jadi saya juga masukkannya dari atas. Ini kurang lebih, sudah ada panahnya ternyata. Nah, nantinya akan terhubung juga dengan temperatur transmitter. Dan temperatur transmitter ini juga akan terhubung dengan recorder. Lebih seperti ini. Nyala terlebih dahulu.
kan temperatur transmitter dengan recorder sesuai dengan prosesnya 41 dengan 41, 43 dengan 43. Lalu dari sini nanti kompresornya akan saya hubungkan juga dari valve yang sebelah sini. Tapi kayaknya gambarnya agak kurang enak karena di sini motor kompresornya kebalik, jadi agak susah kalau misalnya harusnya di atas lebih enak. Tapi mungkin ini agak kurang rapi. Jadi ini saya hubungkan dulu. Ada yang belum elektriknya. Ini tuh terlebih dahulu. Itu bagus gitu. Nanti akan turun masuk mengikuti pipa yang setelah si venturinya. Dari kompresornya nanti juga akan dihubung dari atas, jadi nanti dari kompresornya akan ada keluar antara ke masuk lagi ke valve atau nanti masuk ke knockout drum gitu. Saya berikan major pipeline dari sini akan saya hubungkan ke atas. Saya berikan ruang juga untuk proses yang lain, proses temperatur di sebelah sini karena mereka agak nyempil. Nantinya akan ada yang masuk. Dan ada lagi yang masuk ke menuju langsung dari sini ke knockout room. Yang kurang rapi. Terbaik pun tidak 100% bagus. Lalu saya masuk di pipeline, saya pakai minor untuk dari pressure transmitternya yang juga akan saya sambungkan ke dari kompresornya. Jadi nanti ada jalan. Dari valve nanti akan turunnya ke bawah, langsung nanti turun lagi ke motor driven compressor dari valve F2 ini akan turun lagi ke sini. Nanti akan saya berikan panah lebih enak untuk dipandang. Saya berikan major yang seperti ini. Lalu nanti juga akan masuk dari atas, dari bawah sini ke atas, memerlukan minor. Untuk menyambungkan recorder dan juga temperatur transmitter ini, saya ingin masukkan dari sini. Dari sini masuk ke T1 dulu. Menggunakan minor. Ketiganya akan masuk ke atas, ke knockout room.
agar saya bisa koreksi. Jadi dari evaporator nanti akan mengubah pelarut dari larutan yang biasanya menjadi sebuah uap. Nanti akan masuk ke flow transmitter untuk deteksi keberadaan alirannya, nanti ditransmisikan ke sinyal output yang dikontrol oleh FIC ini 42 controllernya. Nantinya dalam pergerakannya akan mempengaruhi sistem flow valve-nya. Jadi nanti pergerakan dari sini, jika bisa deteksi ada suatu pergerakan, nanti akan diatur oleh controller ini, menyebabkan si controller ini bisa bergerak. Nantinya kalau misalnya uapnya itu sudah masuk, sudah terdeteksi, akan masuk ke motor driven kompresor. Dan dari motor driven kompresor ini nanti akan dilakukan oleh sistemnya itu akan dilakukan oleh transmitter 41 dan direkod oleh recorder 41 dan 43. Jadi nanti untuk masa temperatur nanti akan diatur oleh transmitternya, lalu nanti hasilnya akan direkod oleh dua recorder atau turning and run. Nanti akan diproyeksikan lagi oleh temperatur transmitter ketiganya apakah sudah sesuatu belum. Nanti kok fluida yang telah dikompresi akan dibawa ke knockout drum. Di knockout drum ini nanti akan dipisahkan campuran recycle gasnya. Kalau misalnya dibandingkan dengan gambar yang pernah saya temukan seperti ini. Ini saya akan taruh sebelah. Gimana ya caranya masukkan gambar? Ini. Ini dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.